Shalom saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa dalam surga, kami hari ini akan merenungkan tentang Israel sejati karena iman, bukan keturunan. Mohon pimpinan kuasa Allah Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada kami dan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma 9 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ketika kita membaca di dalam kitab Roma 9 ayat 1 sampai 5 ini, di dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus mengungkapkan perasaan hatinya. Dia mengatakan bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Apa yang membuat Rasul Paulus berduka cita dan bersedih hati? Yang membuat Rasul Paulus berduka cita dan bersedih hati oleh karena bangsa Israel telah menolak kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya orang Israel ini adalah orang-orang yang telah diangkat menjadi anak Allah, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dan telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian serta hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Namun sangat disayangkan sekali keturunan mereka tidak dapat menerima keberadaan Mesias sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatunya. Inilah yang membuat Rasul Paulus sedih dan berduka cita. Di dalam pasal ke-9 ini pun juga akhirnya Rasul Paulus memberikan satu argumen untuk membuka pikiran mereka bahwa Allah yang telah memilih bangsa Israel, apakah gagal karena mereka telah menolak Mesias? Ternyata tidak, saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ayat yang ke-7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak ia akan disebut keturunanmu. Saudara, walaupun beberapa orang yang telah menolak keberadaan Mesias, saudara, namun Kristus sebagai anak Allah, janji Allah kepada mereka tidak akan pernah gagal. Karena firman Allah adalah firman ya dan amin, saudara. Dan keberadaan sebagai umat pilihan Israel yang tidak akan pernah gagal. Karena, saudara, Israel sejati bukanlah karena keturunan secara jasmani atau secara biologis, melainkan keturunan Israel yang sejati adalah mereka mengikuti jejak iman Bapak Abraham. Karena dikatakan dalam kitab Kejadian, Abraham adalah bapak orang beriman, saudara. Dia percaya kepada Kristus, dia percaya kepada Allah yang telah menyediakan apa yang dia butuhkan. Dan ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka akan disebut sebagai kaum sisa dari bangsa Israel. Dan pilihan Allah atas bangsa Israel semata-mata berdasarkan pada kedaulatan, belas kasihan, serta kemurahan Allah semata-mata dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudara, bahwa anak-anak yang telah percaya kepada Kristus, mereka itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang telah dibenarkan di dalam kasih Kristus. Karena firman Allah ini adalah firman yang mengandung janji bahwa
pada waktu seperti ini aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan Rasul Paulus memberikan satu gambaran yang sangat indah bahwa iman yang sejati, Israel yang sejati adalah karena kedaulatan Tuhan. Dipaparkan di dalam kitab surat Roma ini bagaimana aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ini adalah satu gambaran bahwa di dalam kedaulatan Allah, Allah yang telah memilih berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan belas kasihan dan kemurahan, bukan karena kehebatan dan kepintaran seseorang, saudara. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil, saudara, dengan ketika Dia memilih antara Esau dan Yakub? Tidak, itu tidak. Allah tidak mungkin tidak adil. Itu mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Belas kasihan adalah memberikan sesuatu yang tidak pantas untuk diberikan kepada penerima. Belas kasihan artinya menerima sesuatu yang tidak pantas. Saudara, karena kebenaran ini membuat kita lebih humble dan lebih rendah hati lagi. Karena kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena Tuhan melihat kebaikan dalam diri kita yang layak untuk diselamatkan, tetapi karena semata-mata kasih karunia. Jonathan Edwards mengatakan, kita tidak memiliki kontribusi apapun dalam karya keselamatan kecuali dosa yang membuat kita perlu diselamatkan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk belajar menghidupi anugerah Tuhan. Kita yang telah diselamatkan, kita yang telah percaya di dalam kasih karunia Allah, kita melihat keselamatan ini sebagai anugerah Allah. Dan apa yang dapat kita lakukan? Kita memberikan hidup kita dengan kerendahan hati, dengan bermurah hati, dengan penuh belas kasihan. Layanilah satu yang lain. Kasihlah satu dengan yang lain, saudara. Dan kebenaran ini pun juga membuat kita memiliki harapan dalam Injil untuk tidak berputus asa memintakan Injil kepada semua orang yang belum percaya. Kenapa, saudara? Karena ada waktunya Tuhan yang akan memilih orang-orang untuk Dia terima sebagai anaknya melalui pemberitaan Injil firman kita. Sudah siapkah kita untuk tetap memberitakan Injil? Sudahkah kita menghidupi anugerah Kristus yang telah menyelamatkan hidup saya dan saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus yang memimpin kami, menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.